Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 3 MI Nurul Yakin yang Bapak banggakan, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran online ya. Nah, kenapa Bapak sekarang memberikan pelajaran online? Karena untuk mengejar materi yang mungkin agak banyak ya untuk pelajaran fikih. Nah, jadi sekarang anak-anak dipersiapkan mendengarkan, menyimak Bapak melalui video ini. Nah, nanti semuanya belajar kembali ya, membaca lagi bukunya. Nah, sekarang kita simak dulu. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini secara online dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai sekarang. Kalian buka bukunya halaman ke-37. Nah, halaman 37 ini ada materi pelajaran 3 yaitu puasa sunnah, pahala melimpah judulnya ya. Nah, kemarin kan kurang lebih 1 bulan yang lalu kita baru saja melewati bulan Ramadan ya. Nah, selama bulan Ramadan itu kita kan berpuasa seharian penuh ya. Bahkan kalau dihitung 1 bulan penuh berpuasa. Nah, yang kemarin kita laksanakan itu adalah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu termasuk ke dalam puasa yang wajib ya. Nah, sedangkan di materi ini kita akan mempelajari puasa yang sunnah ya. Nah, apa bedanya wajib dan sunnah? Nah, jadi kalau puasa wajib, Bapak tulis ya di sini pakai warna hitam. Kalau puasa wajib, kalau dikerjakan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan atau tidak dikerjakan, mendapat dosa. Nah, apalagi yang sudah balig ya, yang sudah balig ini wajib. Nah, berarti wajib itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Terus kalau sunnah. Nah, kalau sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan atau tidak dikerjakan tidak apa-apa ya. Tidak mendapat apa-apa atau tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa kalau yang mengerjakan. Nah, di sini kalau yang wajib sudah jelas ya, harus kita kerjakan. Ini tidak ada tawar menawar. Nah, kalau yang sunnah di sini kita selaku manusia, selaku umat muslim itu harusnya hendaklah melakukan sesuatu yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu puasa sunnah itu atau kegiatan-kegiatan yang sunnah itu sangat dianjurkan ya untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun untuk memperbanyak amal amal baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut ke materi ya. Nah, di sini puasa sunnah. Kita baca dulu bersama-sama di sini ya, prolog perkenalannya. Puasa sunnah adalah suatu amalan yang dapat melengkapi kekurangan amalan wajib. Selain itu pula sunnah dapat meningkatkan derajat seseorang menjadi wali Allah yang terdepan. As-sabiqunal al-muqarrabun disebutnya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi yang artinya, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga
aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk kepada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkannya, dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Nah, di sini disebutkan dalam hadis qudsi, ya, hadis qudsi itu hadis yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan bahwa katanya ya, amal barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepadaku, hendaklah mengerjakan amalan-amalan sunnah. Nah, ya. Contoh seperti bulan puasa sunnah ini ya. Nah, di sini adalah bisa melengkapi katanya kekurangan amalan yang wajib. Ya, mungkin kita wallahu alam ya, selama puasa kemarin mungkin ada yang nilai puasa kita berkurang, atau mungkin pahala puasa kita berkurang. Nah, jadi untuk menambah atau untuk melengkapi, nah kita kerjakan yang sunnah. Nah, di sini ada ketentuan. Ketentuan puasa sunnah. Ketentuan puasa sunnah kurang lebih sama dengan puasa wajib, namun ada beberapa perbedaan yang harus kita ketahui. Nah, sebelum kita mau melaksanakan puasa sunnah, kita harus tahu dulu aturan-aturan untuk melaksanakan puasa sunnah ini ya. Nih, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar jika belum makan, minum, dan selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Berbeda dengan puasa wajib, maka niatnya harus dilakukan sebelum fajar. Dari Aisyah Ummul Mukminin. Ia berkata, nanti ada hadis ya di sini. Nah, jadi kalau puasa Ramadan itu kan kita mengerjakannya itu atau berniat untuk puasanya itu ketika malam atau sebelum azan subuh misalnya gitu kan, kita membaca niat tuh. Apa niat puasa wajib itu kemarin? Nawaitu sauma godin an adai fardhu syahri ramadana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu kan niat puasa wajib. Nah, kalau puasa sunnah ini bisa berniatnya itu bahkan setelah terbit fajar. Misalnya kalian pergi ke sekolah, dari rumah belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini yang membatalkan puasa itu hampir sama ya seperti puasa wajib. Nah, misalkan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, nah kalian boleh tuh langsung punya niat, aku mau puasa, misalnya mau langsung puasa Senin Kamis, atau misalkan kebetulan hari ini nih hari Kamis, kalian pas sekarang nonton video Bapak belum makan, belum minum, terus belum batal lah kalau untuk puasa. Nah, kalian bisa langsung mengerjakannya gitu ya. Beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib harus niat dari malam atau dari sebelum fajar. Kita sambung ke halaman 38. Nah, di sini ada hadis dari Aisyah Ummul Mukminin. Nah, ini ya kita baca bersama-sama. Dakhala 'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala hal indakum syai'un faqulna la qala fa innani iza shaimun summa atana yauman akhar faqulna ya Rasulullahi uhdiya lana haisun faqala arinihi falaqad asbahtu shaiman fa'ikala. Nah, ini kita baca artinya ya. Artinya, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuiku dan bertanya, apakah kamu mempunyai makanan? Kami menjawab, tidak ada. Beliau berkata, kalau begitu saya akan berpuasa. Kemudian beliau datang lagi pada hari lain dan kami berkata, wahai Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa hais.
makanan yang terbuat dari kura, samin, dan keju. Maka beliau pun berkata, bawalah kemari, sesungguhnya tadi pagi aku berpuasa. Nah, jadi di sini menunjukkan pada kalimat ini ya, apakah kamu mempunyai makanan? Beliau menjawab tidak ada. Beliau berkata, kalau begitu saya akan berpuasa. Nah, ini kan dalam kalimat ini menunjukkan kalau pada saat itu Nabi Muhammad SAW berpuasa ketika tahu bahwa di rumahnya mungkin tidak ada makanan, jadi beliau meniatkan hari itu untuk berpuasa. Nah, ya pada ini penjelasannya nih. Imam Nawawi memberi judul dalam Sahih Muslim bab bolehnya melakukan puasa sunnah dengan niat di siang hari sebelum waktu bergesernya matahari ke barat, dan bolehnya membatalkan puasa sunnah meskipun tanpa uzur. Nah, jadi di kalimat yang selanjutnya ini yang di box hijau, nah ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu membatalkan puasanya. Tidak seperti puasa wajib. Jadi kalau puasa sunnah itu boleh dibatalkan sewaktu-waktu tanpa adanya alasan, gitu ya. Nah, tapi mungkin pahala kita tidak dapat ya. Ini yang kedua. Kita singkat aja ya. Mungkin ini materinya terlalu detail. Boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa sunnah. Nah, maksudnya seperti apa nih? Maksudnya, ini kalian baca aja ya, kalian perhatikan ini ilustrasi ya. Nah, misalnya contoh di sini ada Pak Iwan ambil contoh anak kelas 3 misalkan, siapa ya? Japran misalkan. Nih, Japran misalkan puasa ya. Dia puasa sunnah. Nah, dia itu baru niat puasa sunnah itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu baru niat puasa. Nah, itu bisa gitu ya selama Japran belum makan misalnya, belum minum, terus belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu bisa. Jadi pas jam 9 baru ingat, oh iya sekarang hari Kamis kebetulan aku belum makan, belum minum, terus di rumah juga misalnya belum pada masak atau apa gitu ya. Nah, aku mau puasa, boleh. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, terus boleh juga dibatalkan sewaktu-waktu. Misalnya Japran hari itu kan lagi puasa, misalkan tadi mulai jam 9 ya puasa. Nah, setelah itu dia ada undangan. Misalnya dari temennya, ada temennya yang ngundang ke rumahnya, terus temennya itu menyiapkan makanan, misalnya buat dia, oh banyak makanan, ada buah, ada ini gitu ya. Nah boleh dia langsung membatalkan puasanya tanpa ada alasan ya, jadi boleh langsung ikut makan. Nah, tapi pahala puasa sunnahnya tidak dapat. Nah, seperti itu ya untuk poin yang nomor 2 ini. Jadi puasa sunnah itu lebih ke fleksibel ya, lebih mudah gitu, mudah dilakukan dan mudah juga untuk dibatalkan gitu ya. Nah, ini berdasarkan kesepakatan ulama ya di sini. Jadi bukan ngarang. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga khusus nih. Yang ketiga khusus untuk seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah sedangkan suaminya bersamanya kecuali dengan seizin suaminya. Nah, kenapa kayak gini? Kenapa istri nggak boleh puasa sunnah tanpa izin suaminya? Nah, takutnya pada saat itu misalnya suaminya lapar mau makan, nah ternyata istrinya puasa gitu kan, tidak menyiapkan makanan gitu kan, nah itu kan jadi dosa. Nah sementara kan kewajiban untuk untuk melayani suami itu wajib ya hukumnya. Nah, terus misalnya suaminya misalkan datang bawa makanan atau bawa hadiah misalnya. Nah, terus makanannya itu contohnya yang mudah cair lah kayak es krim misalnya atau apa gitu. Diberi hadiah misalnya siang-siang. Tahunya istrinya lagi puasa, kan nanti es krimnya mencair meleleh, terus nggak bisa dimakan. Nah, terus suaminya kan kecewa sama istrinya. Nah, jadi tidak boleh. Jadi kalau seorang istri kalau mau puasa itu harus izin dulu sama
suaminya, misalnya pagi-pagi atau jam berapa, Pak, misalnya, ayah, misalnya, ibu mau puasa sunnah ya, misalkan, boleh, misalkan. Nah, baru boleh puasa sunnah. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut ke halaman 39. Jenis-jenis puasa sunnah dan niatnya. Nah, di sini sebetulnya ini materinya banyak ya, tapi kita intinya aja ya harus mengetahui jenis-jenis puasa sunnah. Nah, yang pertama itu adalah puasa Senin Kamis. Nah, udah jelas ya, puasa Senin Kamis adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Nah, boleh gak Pak, misalnya aku Seninnya puasa, terus Kamisnya enggak gitu misalkan. Atau kebalikannya, Seninnya enggak puasa, Kamisnya puasa. Nah, boleh gitu kan. Karena itu tidak harus berpasangan. Jadi boleh pada hari Kamis, boleh pada hari Senin ya, kalian bebas. Ini harus dibiasakan. Ini kan puasa yang mudah ya, dan 1 minggu cuma 2 kali. Nah itu kalau misalnya ada kesempatan, atau misalnya kalian ada niat, nah ini boleh dilaksanakan gitu ya. Tapi dengan aturan-aturan yang tadi ya. Nah, lanjut yang pertama puasa Senin Kamis. Nanti hadisnya dibaca ya sama kalian. Nah, terus yang kedua ada puasa Asyura. Nah, puasa Asyura adalah puasa yang dilakukan pada hari Asyura, yakni pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, jadi ada puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Nah, kalau kalian ada waktu atau misalnya ingat pada saat melaksanakannya, silahkan laksanakan gitu ya. Nah, terus yang ketiga puasa Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini adalah bulan sebelum bulan Ramadan. Nah, pada bulan Sya'ban pada tanggal 15 atau pertengahan bulan. Nah, puasa Sya'ban ini adalah puasa persiapan menghadapi bulan Ramadan. Nah, kemarin sebelum bulan Ramadan kan ada bulan Sya'ban. Nah, ada tuh di situ pada tanggal 15 atau pertengahan bulan Sya'ban ada yang namanya puasa Sya'ban. Puasa sunnah ya. Kita lanjut lagi. Halaman 41. Nah, terus ada puasa Syawal nih. Nah, puasa Syawal adalah puasa yang dikerjakan selama 6 hari di bulan Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan. Nah, puasa Syawal boleh dilakukan kapan saja selama masih berada di bulan Syawal. Tetapi yang utama dilakukan selama 6 hari berturut-turut mulai dari tanggal 2 sampai 7 bulan Syawal. Nah, ini ya. Ada puasa Syawal nih. Sekarang kan kita lagi di bulan Syawal. Nah, ada boleh melakukan puasa sunnah selama 6 hari berturut-turut ya. Nah, boleh selama berada di bulan Syawal boleh. Nah, tapi yang lebih utama itu adalah pada tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7. Jadi misalnya hari ini Lebaran. Nah, besoknya kalian mau puasa sunnah, puasa Syawal, boleh gitu ya. Tapi perhatikan aturan-aturan yang tadi gitu ya. Nah, selama 6 hari ya puasa Syawal. Ada sekarang yang puasa Syawal mungkin ya. Kadang-kadang suka ngelihat orang tuanya atau mungkin kakek neneknya melaksanakan puasa Syawal habis Lebaran kok puasa lagi gitu ya. Nah, itu berarti lagi melaksanakan puasa Syawal. Terus yang kelima itu ada puasa Arafah. Ya. Nah, puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Nih, bulan Zulhijjah itu adalah bulan terakhir ya di bulan kalender Islam. Nah, habis Syawal, terus Zulqa'dah, terus Zulhijjah. Nah, nanti ada Idul Adha ya di bulan Zulhijjah itu tanggal 10. Tanggal 10 Zulhijjah itu Idul Adha. Nah, berarti tanggal 9 bulan Zulhijjah itu adalah 1 hari sebelum Idul Adha itu ada puasa sunnah yang namanya puasa Arafah. Puasa Arafah dianjurkan bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Sebelum melaksanakan puasa Arafah,
kaum muslimin juga melaksanakan puasa tarwiyah, yakni pada tanggal 8 bulan Zulhijjah. Puasa tarwiyah dan puasa Arafah pahalanya sangat besar, yakni dapat menghapus dosa-dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Nah, jadi tanggal 8 dan tanggal 9 bulan Zulhijjah. Itu ada puasa Arafah ya, 2 hari sebelum Idul Adha atau Idul Kurban ya. Terus yang ke-6, puasa Abyadul. Puasa Abyadul adalah puasa yang dilakukan pada pertengahan bulan Komariah, yakni tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya ya. Nah, ini mungkin bulan Komariah ya, atau bulan Hijriyah mungkin ya maksudnya. Nah, jadi pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan pada bulan Hijriyah itu bisa melaksanakan puasa sunnah, namanya puasa Abyad. Langsung kita buka halaman 42. Nah, yang ketujuh ada puasa Daud. Nah, puasa Daud adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam, yakni puasa yang dilakukan secara selang-seling setiap harinya, sehari puasa, sehari tidak. Nah, jadi misalnya hari ini puasa sunnah, besoknya enggak, besoknya puasa lagi, besoknya lagi enggak. Nah, itu namanya puasa Daud. Nah, ini boleh dilaksanakan sebagai puasa sunnah ya. Nah, mungkin itu ya untuk macam-macam puasa sunnah. Nanti ini untuk materi yang ini akan dibahas nanti ketika tatap muka. Nah, untuk sementara tugas kalian sekarang baca secara lengkap dari halaman 38 tadi ya, maaf 37 sampai ke halaman 42 yang sampai sininya ya. Sampai ini aja nih. Baca di rumah, nanti kalau ada pertanyaan kalian siapkan pertanyaan kalian, nanti dibawa ke kelas. Nanti kita tanya jawab di kelas ya seputar puasa sunnah tadi yang sudah dijelaskan ya. Nah, begitu saja mungkin untuk materi Bapak pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa melengkapi materi yang belum tersampaikan ya. Nah, terus kalau Bapak lihat mungkin materi untuk PAI ini sebetulnya sedikit, paling banyak itu 5 pembelajaran, nggak sampai lebih dari 5. Nah, itu saja pembelajaran dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.